Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil resum dari kelompok kami bab 4 tentang ekstensi mazhab fikih pada zaman kontemporer sekarang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Resi Mentari dari Prodi D3 Tata Boga. Perkenalkan, saya Nazira Ikhlas Zahro dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga. Perkenalkan, saya Desi Suci Arya Putri dari Prodi D3 Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Ibnu Solehan dari D3 Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Siti Yulfi Rahmawati dari Prodi D3 Tata Busana. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya yang akan disampaikan oleh teman kita. Baik, jadi yang pertama adalah pengertian mazhab fikih. Jadi menurut bahasa, mazhab berasal dari lafaz masdar, yaitu kata sifat, dan isi makan, yaitu kata yang menunjukkan tempat, yang diambil dari fi'il madhi, zahaba, yang berarti pergi, bisa juga berarti al-ra'yu, yang artinya pendapat. Sedangkan pengertian mazhab menurut istilah ada beberapa rumusan. Antara lain yang pertama adalah menurut Said Ramadhani Al-Buti, mazhab adalah jalan pikiran atau paham atau pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah menurut K.H.I. Abdurrahman, mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelari imam seperti Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ibnu Hanbal, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menurut Hasan, mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun lainnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian, yaitu yang pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian mazhab menurut para ulama fikih yang perlu kita ketahui. Menurut ulama fikih, mazhab adalah sebuah metodologi fikih khusus yang dijalan oleh seorang ahli fikih mujtahid yang berbeda dengan ahli fikih lain yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Masalah yang bisa menggunakan metode ijtihad adalah yang termasuk istilah zani atau prasangka, bukan hal yang qati atau pasti. Kemudian selanjutnya sejarah munculnya mazhab fikih. Lahirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fikih dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh yang pertama adalah perbedaan pemahaman tentang lafaz nas. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis. Yang ketiga adalah perbedaan dalam pemahaman penggunaan kaidah lugawiyah nas. Kemudian yang keempat, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan. Kemudian yang kelima, perbedaan tentang kias. Keenam, perbedaan tentang penggunaan dalil-dalil hukum. Yang ketujuh, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Yang kedelapan, perbedaan dalam masalah nasak. Periode yang pertama adalah periode pertumbuhan atau pada abad ke-0 sampai dengan 1 Hijriah. Yang pertama adalah mazhab pada masa Rasulullah. Bila dituruntut ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Mazhab pada zaman Rasulullah adalah sebatas ijtihad
para sahabat dalam memahami agama. Karena pada masa itu sumber hukum Islam adalah hanya Al-Quran dan hadis, sehingga ketika para sahabat terjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, mazhab pada masa sahabat. Mazhab fikih itu sejak zaman sahabat mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Karena ketika di zaman Rasulullah, para sahabat menemukan sebuah masalah, akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya. Misalnya pendapat Aisyah radhiyallahu an, Aisyah, kemudian pendapat Ibnu Mas'ud, kemudian pendapat Ibnu Umar. Masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran, Al-Karim, dan Sunnah. Sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibnu Mas atau Ibnu Abbas. Tetapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad. Kemudian yang ketiga adalah mazhab pada masa tabi'in. Di masa tabi'in kita juga mengenal dengan istilah fuqaha al-Madinah, yaitu tujuh orang, yaitu yang pertama adalah Syed Ibnu Musayyid, Urwah bin Zubair, Al-Qasim Ibnu Muhammad, Harijah Ibnu Zaid, Ibnu Hisham, Sulaiman Ibnu Hasan, dan Ubaidillah. Termasuk ketiga Nafi Maula Abdullah Ibnu Umar. Di kota Kufah kita mengenal adanya Al-Qamah Ibnu Mas'ud, Ibrahim an-Nakhai, guru Al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan di kota Basrah ada Al-Hasan Al-Basri dan Imam Sufyan As-Sauri. Dari kalangan tabi'in ada ahli fikih yang juga cukup terkenal, yaitu Ikrimah Maulana Ibnu Abbas dan Atta Ibnu Abu Rabah, Tawus Ibnu Kiisan, Muhammad Ibnu Sirin, Al-Aswad Ibnu Yazid, Masrud Ibnu Al-Araj, Al-Qamah An-Nakhai, Syabi Huraisyah, Said Ibnu Zubair, Makhful Al-Damasyiki, Abu Idris Al-Khawlani. Dalam kasus iddah wanita yang hamil karena berzina, para ulama di kalangan tabi'in berpendapat yang pertama Ibnu Sufyan Al-Syauri dan sebagian tabi'i berpendapat bahwa tidak ada iddah bagi wanita hamil karena berzina. Karena iddah untuk menjaga nasab, sedangkan pezina tidak menjaga nasab. Yang kedua, Imam Hasan Basri, Ibrahim Al-Nakhai, dan sebagian tabi'in lainnya berpendapat bahwa wanita hamil karena berzina tetap ada iddahnya, karena iddah itu karena istibra, membersihkan rahim. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Periode pembentukan abad ke-2 sampai 3 Hijriah. Mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tasbit bin Masa bin Zuta Al-Kufi. Lahir di Irak tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dalam mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Mazhab Imam Malik bin Anas bin Malik, Imam Maliki dilahirkan di Madinah.
Al-Munawwarah. Sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya, terdapat perbedaan riwayat. Hal Yafi dalam kitabnya Tahabakat Fukaha dan yang lain bertepatan pada Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah, sedangkan Imam Al-Zabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Ia menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 orang golongan tabi'in, dan 600 dari tabi'in. Ia meriwayatkan hadis bersumber dari Nu'main al-Mujamir, Zaid bin Al-Sam, Nafi Syari bin Abdullah, Az-Zuhri, Abi Az-Ziyad, Said Al-Muqaburi, dan Muhammad At-Tawil. Muridnya yang paling akhir adalah Zwa As-Sahmi Al-Ansari. C. Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi, 158 Hijriah. Selama hidup beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syariatnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid Al-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Mekah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. D. Mazhab Imam Ahmad. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Mazhab lainnya. Ada beberapa mazhab lain yang terkenal yang muncul pada abad 2 sampai 3 Hijriah, antara lain mazhab Atta, mazhab Ibnu Sirin, mazhab Zahiriyah yang dipelopori Imam Daud Az-Zahiri, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Imam An-Nahi. Akan tetapi mazhab-mazhab tersebut tidak begitu berkembang seiring berjalannya zaman dari masa ke masa.
Periode kemasan abad ke-3 sampai 9 Hijriah. Pada periode ini munculan ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu diantaranya dari kalangan Syafi'iyah seperti seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Muzani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haistanu, dan lain-lainnya. Dari kalangan Hanafiyah seperti Imam Abu Yusuf, Imam Asyubaina, Imam Al-Maruzi, dan lain-lainnya. Dari kalangan Hanabilah seperti Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, dan lain-lain. Dari kalangan Malikiyah seperti Imam Ibnu Qasim, Imam Syahnun, Imam Ibnu Rashid, dan lain-lain. Periode kemunduran abad ke-10 sampai 13 Hijriah. Pada periode ini mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajah di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan Muslim pada saat itu di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode akhir. Periode kebangkitan abad ke-14 sampai sekarang. Pada periode ini, mazhab mengalami kebangkitan kembali dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang terkenal seperti Syekh Wahab Zuhaili, Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Ali Jum'ah, dan lain-lain. Ada yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi para imam mazhab yang tepat. Adapun pula yang mulai berusaha keluar dari metodologi para ulama terdahulu karena pertimbangan zaman. Organisasi mazhab fikih dalam Islam. Kaum muslimin sepakat bahwa sumber hukum syariat Islam ada Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib diikuti diamalkan isi dan kandungannya. Seluruh umat Islam diwajibkan untuk mengambil hukum-hukum Allah itu langsung dari kedua sumbernya itu. Tapi dalam kenyataan tidak semua orang Islam mampu untuk melakukan istinbat hukum langsung dari kedua sumber tersebut. Para ulama sepakat bahwa orang yang mampu mengistinbatkan hukum secara langsung dari sumbernya wajib berpegang teguh dan mengamalkan apa yang dihasilkan dari ijtihadnya. Sebagaimana ditindaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mutashfah sebagai berikut. Para ulama usul telah sepakat bahwa apabila seorang telah melakukan ijtihad dan telah mendapatkan simpulan hukum, maka dia tidak boleh mengikuti pendapat mujtahid lain yang menyalahi istihadnya dan tidak boleh beramal dengan hasil analisa yang lain serta meninggalkan hasil analisa atau pemikiran sendiri. Pada uraian berikut ini akan dipaparkan dalil-dalil yang memperbolehkan bermazhab bagi orang awam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ijma. Anas Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, yang artinya, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Para ulama sepakat bahwa ayat di atas adalah perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum dan dalilnya agar bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Ayat ini merupakan dasar pertama untuk mewajibkan orang awam agar taklid kepada imam-imam mazhab. Ijma ulama. Dalam hal ini Al-Amudi mengatakan bahwa orang-orang awam pada zaman sahabat dan tabi'in sebelum timbulnya golongan yang menentang selalu meminta fatwa kepada mujtahid dan mengikutinya dalam urusan syariat. Para alim ulama dari kalangan mereka dengan cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa menyebutkan dalil dan tak ada seorang pun yang mengingkari hal ini. Maka berarti mereka telah ijma atau sepakat bahwa orang awam itu boleh ikut dalam hal ini Al-Amudi mengatakan
mengatakan bahwa kepada mujtahid dan mengikutinya dalam urusan syariat. Para alim ulama dari kalangan mereka dengan cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa menyebutkan dalil dan tak ada seorang pun yang mengingkari hal ini. Maka berarti mereka telah ijma atau sepakat dengan orang awam itu boleh ikut kepada mujtahid secara mutlak. Demikianlah penjelasan tentang kebolehan seseorang mengikuti suatu mazhab tertentu sebagai pegangan dalam menjalankan syariat Islam. Bahaya bebas mazhab. Mutakir ini wujud fenomena di kalangan muda-mudi yang gairah untuk beramal hanya melalui pembacaan terus daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Setiap hukum yang diketengahkan oleh kitab-kitab fikih mazhab akan dipersoalkan dalil dan sumbernya. Fenomena ini membuatkan para ilmuwan agama terpaksa memberi dua pendekatan jawaban. Sama ada menjawab perpadukan kitab fikih mazhab atau terus membentangkan dalil daripada Al-Quran dan Al-Sunnah serta sumber-sumber hukum yang lain. Kesimpulannya, mazhab fikih terjadi dalam 5 periode, yaitu periode pertumbuhan abad ke-0 sampai 1 Hijriah, yaitu pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in, periode pembentukan abad ke-2 sampai 3 Hijriah, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, dan mazhab lainnya. Periode keemasan abad ke-3 sampai 9 Hijriah, periode kemunduran abad ke-10 sampai 13 Hijriah, dan periode kebangkitan abad ke-14 sampai sekarang. Ternyata bermazhab bagi selain mujtahid mutlak itu hukumnya wajib menurut ulama usul fikih, dan mengajak masyarakat untuk meninggalkan mazhab atas alasan kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah adalah suatu usaha yang sia-sia. Mazhab seharusnya dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu atau manhaj untuk kita memahami Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh sebab itu, eksistensi bermazhab pada era kontemporer masih diperlukan guna menselaraskan kebenaran faktual Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.